Selamat malam, salam sejahtera. Hari ini saya dan teman saya, Heruka Kurniawan, akan membahas tentang tugas CLO terakhir kita, yaitu investigasi dan mengevaluasi tem untuk bridge penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Abida Faidar Setiawan dan teman saya Heruka Kurniawan dari kelas IF 4501. Iya, kami memulai investigasi ini pada tanggal 5 Oktober 2023. Referensinya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran data Tokopedia yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang mempengaruhi 91 juta pengguna dan 7 juta merchant, serta untuk menentukan penyebab, dampak, dan rekomendasi untuk mencegah insiden yang serupa di masa depan nanti. Kita lihat background-nya dulu. Pada tanggal 1 Mei tahun 2020, seorang peretas dengan alias Wai Sodeng mengaku telah memperoleh dan membocorkan 15 juta data pengguna dari Tokopedia, yaitu toko online retail terbesar di Indonesia, di sebuah forum bernama Red Forums. Peretas tersebut mengatakan bahwa data tersebut merupakan bagian dari pelanggaran lebih besar yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang melibatkan 91 juta data pengguna dan 7 juta merchant atau pedagang. Peretas itu mengatakan bahwa dia menjual data tersebut sebesar $5.000 di Empire Market, yaitu pasar jelas di web. Data yang bocor termasuk ID pengguna, email, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan kata sandi yang sudah dihash. Tokopedia pun membenarkan bahwa ada upaya pencurian data dari penggunanya, tetapi memastikan bahwa kata sandi dan informasi pembayaran dilindungi oleh enkripsi yang berbeda. Begitu pula, ada sebuah, pemanggilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 4 Mei tahun 2020. Scope of investigation-nya, kita mempunyai lima 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 cara untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Yang pertama, bagaimana sih cara peretas untuk mendapatkan akses ke Tokopedia? Yang kedua, beberapa banyak pengguna dan pedagang yang terkena dampaknya. Ketiga, apa saja potensi resiko atau kerugian? Empat, cara Tokopedia merespon itu seperti apa? Yang kelima, untuk rekomendasi dari kami agar Tokopedia dapat mencegah atau mengurangi insiden tersebut. Untuk proses investigasinya, investigasinya menggunakan berbagai metode dan alat untuk menganalisis pelanggaran data seperti forensik digital, analisis jaringan, analisis malware, dan intelijen ancaman. Bukti yang kami dapatkan yaitu ada data yang bocor dari Red Forums dan Empire Market yang berisi 15 juta data pengguna dan 7 data pedagang, log server, dan laporan audit keamanan. Untuk bukti yang tidak terdapat, yaitu ada identitas dan lokasi Waisodeng, lalu ada luas pelanggaran datanya, karena Tokopedia tidak memberikan pengumuman pers yang lengkap. Ya, untuk orang yang diinterview oleh sebuah sebuah media, yaitu ada Nurani Razak, yaitu public relation dari Tokopedia, mengatakan kebocoran yang terjadi hanya data akun, data pembayaran seperti kartu kredit, debit, dan metode semua pembayaran aman. Untuk public statement, kami mengutip dari Pak Joni J. Plate yang mengatakan hal pertama yang harus dilakukan oleh Tokopedia adalah melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data breach. Yang kedua, memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadi terekspos. Ketiga, melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach apabila telah terjadi. Temuan dari investigasi kami. Untuk summary-nya, untuk summary-nya, pada Maret tahun 2020, seorang peretas yang waspada yang tadi mengakses 15 juta pengguna, terus ada 91 juta pengguna yang kena dan 9 juta merchant yang kena dan dijual sebesar $5.000. Data bocor
ada email, ID pelanggan dan lain-lain, yang tidak bocor ada data pembayaran. Untuk itu kami mendapatkan dari zdinet.com, jakartapost.com, sama cnbcindonesia.com. Untuk fakta-fakta yang kami dapatkan, pada Maret tahun 2020, seorang peretas mengklaim tadi Wesodeng 15 juta pengguna dasar di Tokopedia. Ada kelompok Under the Bridge, yaitu kelompok yang melaporkan bahwa 91 juta data yang dijual seharga $5.000. Dan apa saja yang kena bridge dan apa saja yang tidak kena bridge. Terus yang ketiga tadi ada pemerintah Indonesia yang merespon ya tadi Pak Joni G Plate, dan juga mengeluarkan dia harus toko online di Indonesia harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 71 tentang sistem elektronik dan transaksi. Facts that could not be established, ada kebenaran dari pihak Tokopedia karena mereka tidak melakukan wawancara pers. Oke, untuk risk analisis bisa dilakukan oleh Heryoka. Baik, untuk yang risk analisisnya ini, peretasan data Tokopedia yang pada tahun 2020 ini mengungkap kerentanan data pribadi di platform digital, terutama karena warga Indonesia semakin banyak yang beralih ke e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka dari rumah. Kelompok penelitian keamanan cyber Under the Bridge melaporkan bahwa perusahaan besar seperti Tokopedia memiliki kerugian karena banyak karyawan yang memiliki akses ke sistem internal perusahaan. Mereka juga mengungkapkan bahwa data dari 91 juta pengguna Tokopedia diduga dijual online seharga $5.000. Basis data yang bocor berisi email pengguna, hash kata sandi, dan nama-nama mereka. Nah, kesalahan ini terjadi pada saat e-commerce menjadi kebutuhan penting karena orang-orang beralih ke belanja online selama pandemi COVID-19. Penjual baru di Tokopedia, khususnya dalam kategori kesehatan pribadi, telah mengalami lonjakan sebesar 250%. Sementara, firma riset bisnis dan konsultasi investor Indonesia mengkategorikan e-commerce sebagai salah satu sektor yang mendapat manfaat dari jarak sosial. Lanjut ke bawah. Lalu, ini adalah berikut adalah analisis risiko terhadap kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terjadi pada kasus Tokopedia ini. Daftar aset yang penting untuk dilindungi ini mulai dari data pengguna Tokopedia, termasuk nama, email, password, nomor telepon, lahir, jenis kelamin, dan user ID. Lalu ada data merchant Tokopedia, sama seperti data penggunanya juga. Ada nama, alamat, nomor telepon, email, dan informasi produk. Lalu ada data transaksi Tokopedia, termasuk metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan informasi pengiriman. Lalu juga ada sistem keamanan Tokopedia yang terdiri dari enkripsi data, autentikasi pengguna dan merchant, proteksi dari serangan siber, dan pemantauan aktivitas jaringan. Dan terakhir ada reputasi dan kepercayaan Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia. Lalu di sini kami sudah membuat tabel justifikasi risiko keamanan informasi terhadap data aset yang sudah diidentifikasi. Nah, dalam ini ada beberapa aset risiko dan justifikasi yang sudah kami analisis, mulai dari data pengguna, risikonya kehilangan data. Justifikasinya, jika data pengguna bocor ke pihak yang tidak berwenang, maka pengguna akan kehilangan privasi dan kontrol atas data mereka. Lalu data pengguna, penyalahgunaan data, jika data pengguna disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka pengguna akan berisiko mengalami penipuan, pencurian identitas, spam, phishing, atau serangan siber lainnya. Lalu juga ada data merchant, risikonya kehilangan data. Jika data merchant bocor ke pihak yang tidak berwenang, maka merchant akan kehilangan informasi bisnis yang sensitif dan berharga. Lalu penyalahgunaan data juga, jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, merchant tersebut akan mengalami kompetisi tidak sehat, pencurian produk, sabotase bisnis, atau serangan siber lainnya. Lalu ada data aset dari data transaksi seperti kehilangan data juga. Ini jika data transaksi ini bocor, maka Tokopedia akan kehilangan informasi finansial yang penting dan rahasia. Lalu penyalahgunaan data juga, jika transaksi ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang,
Tokopedia dan pelanggan akan berisiko mengalami kerugian finansial, penipuan pembayaran, gangguan layanan, atau serangan siber lainnya. Di sini ada sistem keamanan, seperti untuk risikonya kegagalan sistem. Nah, seperti yang tadi, jika gagal, maka Tokopedia akan kehilangan integritas dan kredibilitas sebagai platform e-commerce. Lanjut bawah. Lalu risiko lagi, penyusupan sistem. Jika sistem ini disusupi oleh pihak yang tidak berwenang, maka Tokopedia akan berisiko mengalami perubahan data, pencurian data, penghancuran data, atau serangan siber lainnya. Lalu, aset reputasi dan kepercayaan. Kerusakan reputasi ini, jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka Tokopedia akan mengalami kerusakan reputasi karena Tokopedia ini merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Dan kehilangan kepercayaan juga, sama seperti yang tadi, jika kasus kegagalan perlindungan data pribadi, maka tingkat kepercayaan pelanggaran atau pihak lain terhadap Tokopedia akan mengalami penurunan trafik, penjualan, loyalitas, dan kemitraan. Lalu lanjut lagi terhadap review untuk dampak. Ya, untuk dampak kegagalan sistem yang melindungi aset, ada resiko yang teridentifikasi, yaitu ada dampak bagi pengguna. Pengguna dapat mengalami kerugian finansial, psikologis, atau hukum akibat penyalahgunaan data pribadi dan merasa tidak aman. Ada dampak bagi merchant, merchant dapat mengalami kerugian finansial, bisnis, atau hukum akibat penyalahgunaan data bisnis mereka yang oleh pihak yang tidak berwenang. Merchant juga dapat merasa tidak aman atau tidak nyaman menggunakan layanan Tokopedia lagi. Dampak bagi Tokopedia, seperti yang tadi Herika bilang, Tokopedia mengalami kerugian finansial, operasional, atau hukum karena mereka tidak dapat melindungi dari serangan cyber. Tokopedia pun juga mengalami kerusakan reputasi. Daftar celah keamanan atau vulnerabilities yang tersedia. Celah keamanan pada enkripsi data. Sistem enkripsi data yang digunakan oleh Tokopedia mungkin tidak cukup kuat atau terbaru untuk melindungi data dari peretasan. Peretas mungkin dapat membacakan kode enkripsi atau menemukan kunci enkripsi dengan menggunakan teknik brute force, dictionary attack, or else. Celah keamanan pada sistem autentikasi pengguna dan merchant. Sistem autentikasi pengguna dan merchant yang digunakan oleh Tokopedia mungkin tidak cukup aman untuk atau efektif untuk mencegah akses yang tidak sah. Peretas mungkin dapat mencuri atau meretas password, email, nomor telepon, atau kode OTP dengan menggunakan teknik phishing, keylogging, spoofing, dan lain-lain. Celah keamanan pada cyber proteksi dan dari serangan cyber. Sistem proteksi dari serangan cyber yang digunakan oleh Tokopedia mungkin tidak cukup tangguh atau terkini untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin tinggi dan beragam. Peretas mungkin dapat melakukan serangan seperti DOS, or DDoS, malware, ransomware, SQL injection, atau XSS. Celah keamanan pada sistem pemantauan aktivitas jaringan. Sistem pemantauan aktivitas jaringan yang digunakan oleh Tokopedia mungkin tidak cukup akurat atau responsif untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara tepat waktu. Peretas mungkin dapat menyembunyikan jejak mereka menggunakan proxy, VPN, Tor, atau lainnya. Berikut merupakan beberapa daftar ancaman cyber yang tersedia. Ancaman cyber yang tersedia dari pihak internal. Pihak internal seperti karyawan, mantan karyawan, kontraktor, vendor, ataupun mitra mungkin memiliki akses atau informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan serangan cyber terhadap Tokopedia ini. Motif mereka mungkin balas dendam, keserakahan, ideologi, ataupun lainnya. Ancaman dari pihak eksternal. Pihak eksternal seperti peretas individu, seperti tadi, Wesodeng, kelompok peretas, kompetitor, organisasi kriminal, atau negara asing yang tidak memiliki hubungan dengan Tokopedia pun jika memiliki motif, mereka pun bisa melakukan serangan cyber seperti untuk blackmail, tantangan, propaganda, spionase, sabotase, ataupun lainnya. Berikut merupakan daftar hasil analisa risiko secara keseluruhan dibacakan oleh Heryoka. Nah, Her? ini adalah hasil risiko secara keseluruhan. Di sini ada aset, risiko, dampak, probabilitas, dan tingkat risiko. Untuk aset ini ada data pengguna, data merchant, data transaksi. Nah, untuk data pengguna ini risikonya kehilangan data. Dampaknya kerugian privasi, kontrol data. Nah, probabilitasnya tinggi, tingkat risikonya juga tinggi. Risikonya lagi penyalahguna data. Dampaknya kerugian finansial, psikologis, atau hukum pengguna.
probabilitasnya juga tinggi dan tingkat risikonya juga tinggi. Lalu ada aset data merchant, risikonya kehilangan data juga, kerugian informasi bisnis yang sensitif dan beragam merchant, probabilitasnya tinggi, tingkat risikonya juga tinggi. Dan penyalahgunaan data, kerugian finansial, bisnis, atau hukum merchant. Tingkat probabilitasnya tinggi, dan tingkat risikonya juga tinggi. Lalu ada data transaksi yang tampaknya kehilangan data, dan kerugian informasi finansial yang penting dan rahasia Tokopedia. Lalu tingkat probabilitasnya ini nggak tinggi tapi sedang, dan tingkat risikonya juga sedang. Lalu ada penyalahgunaan data dari data transaksi, kerugian finansial, penipuan pembayaran, gangguan layanan, atau tingkat probabilitasnya sedang, dan tingkat risikonya sedang. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada aset dari sistem keamanan. Risikonya kegagalan sistem. Dampaknya kerusakan, integritas, dan kredibilitas Tokopedia sebagai platform e-commerce. Ini probabilitasnya rendah, tingkat risikonya rendah. Lalu ada risiko penyusupan sistem dari sistem keamanan ini yang dampaknya perubahan pencurian atau penghancuran data dan layanan Tokopedia oleh pihak yang tidak berwenang, probabilitasnya sedang, tingkat risikonya juga sedang. Lalu ada aset reputasi dan kepercayaan, risikonya kerusakan reputasi, dampaknya kritik atau protes dari pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Tokopedia. Ini probabilitasnya tinggi dan tingkat risikonya juga tinggi. Lalu risiko dari reputasi dan kepercayaan ini dampaknya turun traffic, penjualan loyalitas atau kemitraan Tokopedia dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Ini probabilitasnya tinggi dan tingkat risikonya juga tinggi. Lanjut ke bawah lagi. Nah, dari tabel di atas ini dapat dilihat bahwa aset yang memiliki tingkat risiko tertinggi ini yakni ya data pengguna, data merchant, reputasi, dan kepercayaan Tokopedia. Nah, karena itu Tokopedia ini harus mengambil langkah penjagaan dan mitigasi untuk melindungi aset-aset tersebut dari risiko yang teridentifikasi. Beberapa contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti menggunakan sistem enkripsi data yang kuat dan terbaru untuk melindungi data dari peretasan, menggunakan sistem autentikasi pengguna, dan merchant yang aman dan efektif untuk menjaga akses yang tidak sah. Lanjut ke bawah. Lalu ada menggunakan sistem proteksi dari serangan siber yang tangguh dan terkini untuk menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan beragam, menggunakan sistem pemantauan aktivitas jaringan yang akurat dan responsif untuk deteksi dan mencegah serangan siber secara tepat waktu, melakukan audit keamanan secara berkala untuk dievaluasi dan ditingkatkan kinerja dari sistem keamanan ini, lalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna dan merchant tentang pentingnya keamanan data dan cara untuk melindungi data ini dari penyalahgunaan data. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti regulator, mitra, media, atau masyarakat tentang kasus kegagalan perlindungan data pribadi ini dan langkah-langkah yang diambil oleh Tokopedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lakukan pemilihan data dan layanan terkena dampak serangan siber secepat mungkin untuk mengurangi kerugian finansial atau profesional, lalu melakukan peningkatan reputasi dan kepercayaan Tokopedia dengan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan layanan bagi pelanggan dan merchant. Lalu, security mitigation akan dilanjutkan oleh Abiyu lagi. Oke, untuk security mitigation dari Tokopedia tidak ada kejelasan dari pihak mereka untuk menjelaskan apa saja yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki sistem keamanan mereka. Namun dari pihak Keminfo, mereka sudah memiliki peraturan pemerintah nomor 71 untuk basic keamanan. Untuk conclusion-nya dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa investigasi ini mengungkap seriusnya insiden pelanggaran data Tokopedia pada tahun 2020 dan menekankan pentingnya perusahaan e-commerce untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data pengguna dan pedagang. Rekomendasi harus diimplementasikan untuk mencegah insiden serupa di masa depan agar bisa mendapatkan kepercayaan pengguna kembali. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.